Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sena Putra Karyana, dengan NIM 23702010 Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Accommodation Theory dari Howard Giles 1970. Pertama ada accommodation theory. Accommodation theory adalah teori yang diperkenalkan oleh Howard Giles. Howard Giles merupakan tokoh penting di balik teori accommodation theory, atau lebih dikenal sebagai communication accommodation theory, atau yang disingkat itu CAT, yang ia kembangkan pada tahun 1970-an. Terus latar belakang tokoh. Howard Giles adalah seorang ahli psikologi sosial asal Inggris yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang komunikasi antar budaya dan komunikasi antar kelompok. Ia lahir pada tahun 1946 di Wales, Britania Raya. Latar belakang pendidikan Giles dimulai dengan gelar sarjana di bidang psikologi dari University of Wales. Kemudian ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Bristol, di mana ia mulai tertarik pada hubungan antar bahasa, identitas, dan dinamika sosial. Terus ada paradigma dan tradisi. Paradigma positivistic communication accommodation theory atau CAT yang dikembangkan oleh Howard Giles berakar pada paradigma positivistik dalam ilmu komunikasi. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial dapat diamati, diukur, dan dijelaskan melalui metode ilmiah yang objektif. Dalam konteks CAT, Giles melihat komunikasi sebagai perilaku yang dapat dianalisis secara sistematis dan digunakan untuk memprediksi bagaimana individu menyesuaikan gaya berbicaranya dalam situasi sosial. Terus selanjutnya ada paradigma dan tradisi, yaitu tradisi positivistik bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa individu menyesuaikan cara berkomunikasi mereka saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam pendekatan positivistik, CAT dipandang sebagai sebuah teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat dalam perilaku komunikasi, di mana tindakan komunikasi seseorang dianggap dapat diukur, diamati, dan diprediksi. Terus konteks historis itu yang pertama ada pengaruh psikologi sosial 1960-an sampai 1970-an. Terus yang kedua ada isu multibahasa dan multikultural di Inggris. Terus yang ketiga ada perkembangan teori identitas sosial atau social identity theory. Terus selanjutnya ada konsep dan asumsi teori, yaitu pertama komunikasi bersifat sosial dan strategis. Yang kedua, orang menyesuaikan komunikasi untuk mendapatkan penerimaan sosial. Yang ketiga, ada penyesuaian bahasa mempengaruhi bagaimana kita dipersepsi. Terus keempat, bahasa adalah alat ekspresi identitas sosial. Terus yang terakhir ada reaksi terhadap penyesuaian komunikasi bergantung pada interpretasi lawan bicara. Selanjutnya ada metode penelitian, itu pertama pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi partisipatif, analisis wacana, atau discourse analysis. Terus yang kedua ada pendekatan kuantitatif atau survei atau kuesioner eksperimen. Terus yang ketiga studi kasus. Terakhir ada analisis konten. Terus relevansi dengan fenomena saat ini. Accommodation theory tetap sangat relevan dengan fenomena komunikasi saat ini,
terutama dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan perubahan dalam dinamika sosial. Salah satu aspek yang paling terlihat adalah dalam komunikasi lintas budaya, yang semakin sering terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan mobilitas internasional. Dalam interaksi antara individu dari berbagai latar belakang budaya, orang cenderung menyesuaikan gaya bicara mereka untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Konvergensi terjadi ketika seseorang menyesuaikan aksen, kosakata, atau intonasi agar lebih mirip dengan lawan bicara mereka, menciptakan kedekatan dalam komunikasi. Sebaliknya, divergensi terjadi ketika individu menonjolkan perbedaan mereka, misalnya menggunakan bahasa atau aksen yang lebih khas untuk menunjukkan identitas kelompok. Terus kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan yang pertama, relevan dalam banyak konteks sosial. Yang kedua, menjelaskan dinamika kekuasaan dan identitas. Yang ketiga, memahami hubungan interpersonal lebih dalam. Yang keempat, dasar untuk intervensi komunikasi. Dan terakhir, empiris dan dapat diuji. Keterbatasannya, 1. Kurang mempertimbangkan faktor emosional dan psikologis. Yang kedua, kurang menjelaskan konteks nonverbal secara detail. Yang ketiga, sulit mengukur intensi dan persepsi. Dan yang terakhir, konsep bisa tumpang tindih. Ya, tanggapan. Terus ada kesimpulannya. Accommodation theory menunjukkan bahwa komunikasi bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh motivasi sosial, identitas, serta hubungan antar individu. Pemahaman teori ini penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, antar generasi, dan dalam berbagai konteks sosial lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.